Salam sehat selalu. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar menentukan base lending rate, yaitu metode penentuan suku bunga kredit. Dalam industri perbankan yang sangat kompetitif, penentuan tingkat bunga kredit menjadi suatu alat persaingan yang sangat strategis. Untuk lembaga keuangan kelas menengah dan besar tentunya hal ini sudah dihitung secara cermat. Nah, tetapi untuk perusahaan atau lembaga keuangan yang masih skala kecil seperti BMT, LKM, kemudian koperasi simpan pinjam dengan skala kapasitas kredit yang kisaran di bawah 200 jutaan, umumnya belum melibatkan berbagai komponen dalam penentuan suku bunga kredit dan masih menerapkan sistem konvensional. Sedangkan penetapan langsung tanpa memperhatikan unsur biaya, risiko, dan lainnya akan berdampak pada ketidakseimbangan antara pendapatan dan beban yang dikeluarkan. Nah, base lending rate ini adalah formula untuk menghitung besarnya bunga atau jasa pinjaman atau tingkat suku bunga kredit kepada para debitur dari perusahaan atau lembaga jasa keuangan. Dalam penetapan suku bunga ini terdapat beberapa indikator yang menjadi pertimbangan di dalamnya. Di antaranya adalah COLF, COF, COMOC atau OHC, kemudian RC, spread, dan TAC. Mengenai detail dari masing-masing indikator ini akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, keseluruhan indikator tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, dari indikator tadi, rumus untuk penentuan base lending rate adalah sebagai berikut ya. Ada COLF plus OH atau OHC plus RC plus spread plus TAC, atau BLR sama dengan COM plus RC plus spread plus tax, di mana BLR adalah base lending rate, kemudian COLF adalah cost of loanable fund, OHC atau OH adalah overhead cost, kemudian COM adalah cost of money, spread adalah besarnya laba yang diharapkan, tax adalah pajak atas pendapatan. Baik, kita uraikan satu persatu. Yang pertama adalah cost of fund. Cost of fund atau COF adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jumlah dana baik yang dihimpun sendiri maupun yang berasal dari luar. Atau dengan kata lain, cost of fund adalah biaya yang harus dibayar oleh lembaga keuangan atau bank atas penggunaan uang yang sumbernya dari pihak lain, baik itu dari nasabah maupun dari bank lain untuk setiap dana yang berhasil dihimpun. Nah, mengapa biaya dana ini perlu diperhitungkan? Karena sumber dana bank terdiri atas berbagai jenis, baik sifatnya, jumlah dana yang terhimpun, maupun beban yang harus dibayarkan oleh bank kepada sumber dana, misalnya kepada masyarakat. Contohnya, tingkat suku bunga tabungan biasa dengan deposito tentunya berbeda. Nah, ini menunjukkan bahwa sumber dana bank terdiri dari berbagai jenis, dan beban yang harus dibayarkan oleh pihak bank kepada sumber dana atau pemilik dana juga berbeda-beda. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung cost of fund. Ada dua cara. Cara yang pertama, COF didapat dari biaya bunga per nominal dana dikurangi cadangan likuiditas kali 100%, atau cara yang kedua adalah COF sama dengan 100 per 100 minus GWM kali suku bunga dana. Apakah yang dimaksud dengan GWM ataupun cadangan likuiditas? Istilah yang lain adalah reserve requirement atau LRR atau legal reserve requirement. Jadi istilahnya sama, RR atau LRR atau GWM, yang merupakan cadangan likuiditas, merupakan jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank atau dana yang ditahan bank untuk kepentingan likuiditas. Nah, besarnya ditentukan oleh Bank Indonesia. Setelah ketemu COF, langkah berikutnya yang kedua adalah menentukan COLF atau cost of loanable fund. COLF adalah biaya atas dana yang diterima
untuk memperoleh pendapatan atau biaya dana setelah dikurangi dengan cadangan likuiditas. Dengan kata lain, COLF adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan atau lembaga keuangan atas dana yang dihimpun, seperti simpanan, simpanan berjangka, serta pinjaman yang diterima. Nah, di sini ada besarnya cadangan likuiditas tadi yang telah saya sampaikan tadi ya. Besarnya GWM tadi adalah kisaran 5% hingga 8% yang besarnya ditentukan oleh Bank Indonesia. Nah, kisaran yang terbaru, yang aturan yang dikeluarkan oleh BI per Agustus 2020 untuk pembentukan GWM adalah sekitar 3% dari DPK. Nah, untuk perhitungan kita pada video ini kita masih menggunakan kisaran 5% hingga 8%. Berikut ini adalah rumus penghitungan dari COLF ya. Ada 3 jenis, bisa pilih salah satu, sama saja hasilnya nanti ya. Yang pertama, biaya dana per total dana kali 100%. Kemudian alternatif rumus yang kedua adalah komposisi dana kali COF, atau bisa juga dicari dari total biaya dana per total dana kali 100%. Berikutnya adalah OHC atau overhead cost atau disebut juga OH. Merupakan biaya-biaya tetap yang timbul dan jumlahnya tidak tergantung pada jumlah dan jenis dana yang dihimpun. Contoh dari overhead cost adalah biaya gaji atau upah, biaya penyusutan, biaya listrik, biaya air, biaya telepon, dan sebagainya. Nah, berikut adalah rumus untuk penghitungan overhead cost, yaitu total biaya non bunga per total dana kali 100%. Kemudian adalah cost of money. Cost of money adalah biaya sehubungan dengan dana ditambahkan dengan biaya overhead atau biaya non bunga. Dengan rumus penghitungan ada 2 cara. COM sama dengan total biaya dana plus biaya non bunga per total dana kali 100%, atau alternatif yang rumus yang kedua yaitu COM sama dengan COLF plus OH. Berikutnya adalah risk factor. Risk factor adalah faktor risiko dari aktiva produktif atau kredit dan penempatan antar bank. Nah, aktiva produktif di sini artinya adalah aktiva dari bank yang menghasilkan, ya, terdiri dari kredit yang disalurkan atau kredit yang diberikan dan penempatan antar bank atau dana dari bank tersebut yang ditempatkan di bank lain. Nah, keduanya merupakan aktiva yang memiliki potensi untuk memberikan hasil yang diterima oleh bank tersebut. Nah, rumus dari risk factor adalah cadangan PPAP per aktiva produktif kali 100%. Apa yang dimaksud dengan PPAP? PPAP adalah penyisian penghapusan aktiva produktif, di mana pembentukan PPAP ini adalah sifatnya wajib dari laba yang diperoleh. Nah, pembentukannya ini sebagai antisipasi terhadap potensi kerugian untuk upaya penyelesaian apabila terjadi kredit yang one prestasi. Jadi intinya untuk menutup risiko kemungkinan kerugian atas aktiva produktif. Nah, bagaimana besarnya pembentukan PPAP? Nanti kita akan lihat ada tabel pembentukan PPAP. Kita lanjut ke spread atau profit margin. Adalah besarnya laba yang ingin diraih. Biasanya ditetapkan kisaran 2% hingga 3%. Spread ini biasa disebut juga sebagai net margin, yang merupakan pendapatan bank yang utama dan akan menentukan besarnya pendapatan bersih atau net income dari suatu bank. Mengenai penentuan tinggi rendahnya spread tergantung pada bagaimana pihak bank menerapkan strategi bank serta target marketnya. Nah, umumnya kisarannya yang ditentukan oleh eksekutif bank biasanya kisaran 2 hingga 3% tadi ya. Kemudian rumus untuk spread adalah laba yang direncanakan per aktiva produktif kali 100%.
Kita lanjutkan. Yang terakhir adalah penghitungan tax. Tax adalah besarnya pajak atas penghasilan yang direncanakan. Biasanya ditetapkan antara 10 hingga 35%. Dengan rumus perhitungan, tax sama dengan spread kali tarif. Nah, dari kesemuanya tadi, dari semua indikator tadi, kemudian kita bisa menentukan BLR-nya dengan rumus COLF plus OH plus risk cost plus spread plus tax. Kita masuk dalam contoh soal. Berdasarkan data Bank ABC, yakni berikut ini, ada data dana yang dihimpun oleh Bank ABC, kemudian ada data biaya bunga dan non bunga, dan ada data aktiva produktif dan pembentukannya. Nah, Bank ABC menargetkan laba sebesar 4.500.000 dalam juta, berarti 4.500.000.000 ya, tapi kita baca 4.500.000 saja ya. Nah, tentukan suku bunga kreditnya atau base lending rate. Nah, berikut ini adalah data yang dibutuhkan untuk penghitungan base lending rate. Tadi ada data dana yang dihimpun ya, yang ditunjukkan oleh tabel sumber dana, di mana di tabel sumber dana tersebut tercantum berbagai pos dari penghimpunan dana yang berhasil dihimpun oleh Bank ABC. Kemudian data yang kedua adalah data biaya bunga dan non bunga. Nampak pada tabel biaya bunga dan non bunga, ada biaya bunga antar bank, biaya bunga pihak ketiga, dan seterusnya hingga biaya non operasional. Nah, data yang ketiga yang diperlukan adalah data aktiva produktif dan pembentukannya, yaitu PPAP yang tadi telah kita bahas. Nah, di sini kita bisa lihat di tabel aktiva produktif dan pembentukannya, di mana PPAP dibentuk ketentuannya adalah 0,5% dari kredit lancar, kemudian 10% dari kredit kurang lancar, kemudian 50% dari kredit diragukan, dan 100% dari kredit macet ditambah aktiva produktif selain kredit, yaitu antar bank, dengan pembentukan PPAP sebesar 0,5% dari antar bank. Nah, mengenai perform loan, apa yang dimaksud dengan lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet akan kita bahas pada video mengenai perform dari kredit. Dari data tadi, yang pertama, langkah kita yang pertama adalah menghitung COF dengan sebelumnya didahului membuat tabel sebagai berikut untuk perhitungan COF pada akhirnya. Dari tabel sumber dana tadi kita masukkan dalam tabel ini ya, sumber dana dan kemudian nominalnya dan tingkat suku bunga dari masing-masing sumber pendanaan. Kita lihat dari giro, nominalnya adalah 10.910.126 dalam juta ya. Jadi 10.910.126.000. Tingkat suku bunga giro yang diberlakukan oleh Bank ABC adalah 3,91%. Kemudian kita lihat sumber dana tabungan sebesar 28.673.037 dengan tingkat suku bunga 8,07. Kemudian deposito berjangka 26.943.433 rupiah dengan suku bunga 15,06. Sertifikat deposito dengan nominal 10.953.000 dengan tingkat suku bunga 14,65. Kemudian kewajiban yang segera harus diselesaikan dengan nominal 1.887.141 rupiah dengan tingkat suku bunga 6,5%. Nah, total dari dana yang berhasil dihimpun oleh Bank ABC adalah sejumlah 68.424.690 rupiah. Dari data yang ada, selanjutnya kita akan mengisi masing-masing kolom.
Yang pertama adalah kolom E yang dihasilkan dari kolom C kali kolom D. Nah, kolom E ini merupakan biaya bunga masing-masing pos. Jadi, untuk giro, berapakah biaya bunganya? 3,91% dari 10.910.126 rupiah, ketemu 426.586 rupiah. Demikian ya. Mohon maaf angkanya agak tidak rapi. Baik, kemudian untuk tabungan adalah 2.313.914 rupiah. Kemudian untuk deposito berjangka 4.057.681 rupiah. Kemudian biaya bunga untuk sertifikat deposito 1.605 rupiah, 1.605 rupiah. Kemudian biaya bunga untuk kewajiban YSHD adalah 122.664 rupiah. Setelah kita hitung biaya bunganya, kemudian kita hitung komposisi dari masing-masing biaya bunga terhadap jumlah total dana. Demikian ya. Didapat dari C per sigma C. Jadi C-nya adalah untuk giro 426.586 rupiah dibagi dari jumlah total dari C, jumlah dana total yaitu 68.424.690 rupiah, ketemu 15,95%. Kemudian setelahnya adalah penentuan GWM. Tadi kita telah mempelajari GWM adalah sebesar kisarannya 5% ya, kita gunakan 5%. Nah, jika GWM-nya yang cadangan likuiditas yang ditahan oleh bank adalah 5%, dengan demikian yang akan disalurkan adalah 95% yang bisa disalurkan ya. Nah, dari persentase GWM ini kita bisa menentukan nominal dari masing-masing pos giro hingga kewajiban ya. 5% dari nominal giro. Kemudian untuk tabungan 5% dari nominal tabungan dan seterusnya hingga ketemu demikian. Ya. Untuk giro nominal GWM-nya adalah 545.506 rupiah. Ini mohon maaf yang angka atas ini juta dan ribuan ya, kemudian satuannya di bawahnya menjadi di bawahnya tidak rata ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah menghitung nominal untuk GWM, nah sekarang kita menghitung nominal untuk dana yang bisa disalurkan. Berarti 95% dari jumlah dana nominal masing-masing pos. Oke, ketemu sekian. Contohnya untuk giro ketemu 10.364.620. Kemudian untuk tabungan 27.239.385 rupiah. Kemudian untuk deposito berjangka 25.596.261 rupiah. Untuk sertifikat deposito 10.405 rupiah. Kemudian untuk kewajiban YSHD 1.792.784 rupiah. Oke. Nah, dari kesemuanya kolom telah kita isi. Dari data yang telah kita hitung ini kita pergunakan untuk menghitung COF, yaitu dua kolom yang terakhir ya.
Kita akan menghitung persentase dari COF. Setelah ketemu COF dari masing-masing pos, persentase dari COF dari masing-masing pos, kita tentukan nominal COF dari masing-masing pos. Berikut ini. Cost of fund dengan rumus biaya bunga per nominal dana dikurangi cadangan likuiditas kali 100%, atau cara yang kedua adalah 100/100 minus GWM kali suku bunga dana. Kita lihat tadi ya, untuk giro biaya bunganya adalah di kolom E adalah Rp426.586. Kemudian nominal dana dari giro adalah Rp10.910.126. Sedangkan cadangan likuiditas atau GWM untuk giro adalah sebesar di kolom nominal G ya, Rp545.506. Nah, angka ini yang akan kita gunakan untuk menghitung COF giro. Ya, biaya bunga per nominal dana dikurangi cadangan likuiditas kali 100%. Biaya bunganya adalah Rp426.586 per nominal dananya adalah Rp10.910.126 dikurangi cadangan likuiditasnya adalah atau GWM-nya adalah Rp545.506. Oke, kita masuk ke dalam rumus sekarang. Nah, ini dia. Ini ya, kali 100%. Oke, ketemu sekian 0,04115 kali 100%. COF untuk giro adalah 4,12. Kita lanjutkan untuk COF tabungan. Kita kembali ke tabel. Ya, COF untuk tabungan, biaya bunga tabungan adalah 2.313.314. Ya, ada di kolom E. Kemudian nominal dananya di kolom C, kita lihat tabungan 28.673.037 rupiah. Kemudian untuk cadangan likuiditas tabungan kita lihat di kolom setelah G ya, nominal setelah G, yaitu 1.433.652. Ini yang kita gunakan untuk menghitung COF tabungan. Baik, ini ya. Nah, berikut ini. Oke, ketemu 8,49%. Demikian seterusnya untuk COF deposito ketemu sekian 15,85%. Kemudian untuk COF sertifikat deposito silahkan latihan untuk dihitung, ketemu 15,42%. Selanjutnya COF untuk kewajiban segera lainnya adalah ketemu 6,84%. Nah, bagaimana jika kita menggunakan rumus COF yang alternatif kedua? Boleh ya, tadi di slide sebelumnya bisa kalian buka penghitungan rumus COF, penggunaan rumus yang kedua ya, di slide sebelum slide yang nampak ini. Oke, kita lanjutkan.
Setelah ketemu COF, giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, kewajiban YSHD, kita masukkan kembali ke tabel yang telah kita susun tadi ya, di kolom 2 kolom terakhir. Kita masukkan dalam hasil perhitungan kita dalam kolom J. Oke, demikian. Nah, setelah ketemu kolom J, kita bisa menghitung nominal COF dari masing-masing pos sumber dana ya. Sebagai contoh, untuk giro COF-nya adalah 4,12. Berarti kita bisa menghitung nominal dari giro dari COF giro yaitu 4,12% kali 10.910.126. Ketemu angka sekian, 449.497 rupiah dan seterusnya. Sekali lagi ini angkanya yang atas dulu baru yang bawah ya. Jadi untuk nominal COF tabungan berarti 2.434.341. Kemudian nominal COF untuk deposito berjangka adalah 4.270.534 rupiah. Kemudian nominal untuk COF sertifikat deposito 1.689 rupiah. COF untuk kewajiban YSHD 129.080 rupiah. Nah, total dari COF atau biaya dana adalah 7.285.142 rupiah. Nah, total dari biaya dana ini akan kita gunakan untuk menghitung cost of money. Nah, setelah kita ketemu COF dari masing-masing pos sumber dana, kita lanjutkan langkah yang kedua, yaitu menghitung cost of loanable fund. Rumusnya adalah sebagai berikut. Silahkan dipilih salah satu dari alternatif rumus. Yang kebetulan yang kita pakai di video ini adalah rumus yang pertama ya. COLF giro yaitu biaya dana giro per total dana kali 100%. Nah, yang dimaksud biaya dana di sini adalah nominal dari COF masing-masing sumber dana tadi. Jadi kita lihat di kolom K di tabel tadi ya. Untuk biaya dana giro kita lihat di kolom K untuk giro. Nah, kemudian total dana kita lihat dari kolom C yang total dari semua nominal sumber dana. Oke, kita masukkan angkanya. Mohon maaf jika ada selisih angka 1 atau 2, silahkan nanti sambil dicek satu persatu ya. Jika saya salah input angkanya, mungkin ada 449, kemudian saya inputnya keliru 443. Demikian ya. Kita lanjutkan. Biaya dana giro untuk nominal COF giro adalah sebesar ini, kemudian total dananya 68 sekian ini kali 100% ketemu 0,00656 kali 100%. Inilah COLF giro yaitu 0,66. Kita lanjutkan COLF tabungan dan berikutnya ya. Biaya dana tabungan per total dana kali 100%. Ya, biaya dana tabungan kita lihat dari kolom K. Untuk nominal soft untuk tabungan. Kemudian total dana dari kolom C yang paling bawah ya. Jumlah total dana. Oke, ketemu COLF tabungan adalah 3,56. Nah, silakan dilanjutkan nanti untuk penghitungan COLF deposito berjangka, kemudian COLF sertifikat deposito dan COLF kewajiban segera lainnya. Untuk COLF deposito akan ketemu di angka 6,24, kemudian COLF sertifikat deposito 0,00015 dibulatkan 0. Kemudian COLF kewajiban segera lainnya akan ketemu angka 0,9.
Nah, dari COLF masing-masing pos sumber dana tadi kita jumlahkan semuanya. Giro 0,66, tabungan 3,56, deposito berjangka 6,24, sertifikat deposito 0, kemudian kewajiban segera lainnya adalah 0,19. Kita jumlahkan semuanya, ketemu COLF-nya adalah 10,65. Ini adalah indikator pertama untuk penentuan BLR. Berikutnya adalah indikator yang kedua untuk penghitungan overhead cost, ya. Data yang kita gunakan kembali lagi dari data tabel sumber dana dan tabel biaya yang dikeluarkan oleh Bank ABC. Oke, kita lihat berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa biaya non bunga dimulai dari komponen nomor 3, yaitu biaya tenaga kerja, hingga biaya nomor 10, yaitu biaya non operasional. Nah, jika kita jumlahkan totalnya dari biaya nomor 3 hingga biaya nomor 10 adalah sejumlah Rp7.050.000. Sedangkan untuk total dana kita lihat dari kolom C tadi, ya, dari tabel tadi. Kolom C yang paling bawah jumlahnya sigmanya adalah Rp68.424.690, sehingga kita bisa tentukan overhead cost-nya adalah dengan rumus total biaya yang non bunga per total dana kali 100%. Oke, ketemu 7.050.000 per 68.424.690 kali 100%. Ini dia 10,30. Ini adalah indikator kedua untuk penentuan base lending rate. Kita lanjutkan cost of money. Cost of money adalah biaya sehubungan dengan dana ditambahkan dengan biaya overhead atau biaya non bunga. Nah, cost of money ini adalah penjumlahan dari COLF dan overhead. Oke, dengan rumus demikian tadi sudah saya sampaikan bahwa total dari cost of fund yaitu jumlah 7.285.142 adalah digunakan untuk menghitung cost of money, ya. Ini ya berarti ya biaya total biaya dana, total cost of fund yang ada di kolom K tadi yang paling bawah, jumlah totalnya adalah 7.285.142 plus biaya non bunga. Biaya non bunga kita bisa lihat dari tabel biaya yang dikeluarkan oleh Bank ABC tadi, tabel 2 tadi, ya, sejumlah 7.050.000 per total dana dari tabel sumber dana di kolom C di jumlah total bawah, ya, 68.424.690 dikalikan 100% akan ketemu 20,95. Nah, untuk cara kedua bisa langsung COLF plus OH 10,65 ditambah 10,30 hasilnya sama, ya, 20,95. Oke, kita lanjut di indikator yang ketiga dari BLR, yaitu risk factor. Baik, data yang digunakan adalah tabel aktiva produktif dan pembentukannya, ya. Dari tabel 3 ini kita bisa melihat jumlah total aktiva produktif dan jumlah PPAP atau pembentukan PPAP-nya. Nah, untuk penghitungan risk faktornya adalah cadangan PPAP per aktiva produktif kali 100%. Jadi langsung kita masukkan angkanya 6.270.000 per 164 juta kali 100%. Ketemu risk faktornya adalah 3,82.
Oke, lanjut ke spread atau profit margin. Dari tabel 3 tadi kita bisa melihat bahwa aktiva produktifnya adalah 164 juta. Nah, sedangkan laba yang diinginkan oleh Bank ABC adalah 4.500.000. Kita bisa tentukan spreadnya adalah laba yang direncanakan per aktiva produktif kali 100%. Kita masukkan angkanya 4.500.000 per 164 juta kali 100%. Ketemu spreadnya adalah 2,74. Jadi spread yang akan diperoleh adalah sebesar 2,74%. Oke, kita lanjutkan ke teks. Teks adalah spread kali tarif. Jadi ketemu teksnya adalah 2,74 kali 30%. Ketemu teksnya adalah 0,82. Oke, dari perhitungan tadi COLF 10,65, kemudian overhead cost 10,30, kemudian risk cost 3,82, spreadnya 2,74, teksnya adalah 0,82. Kita bisa tentukan BLR-nya adalah 28,33%. Jadi besarnya dasar suku bunga kredit adalah 28,33% per tahun, atau Bank ABC bisa memberlakukan suku bunga kredit untuk per bulannya adalah sekitar 2,4% per bulan. Oke, demikian penghitungan suku bunga kredit atau metode base lending rate. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya.